Video ini ditampilkan dalam format 4:3 untuk menjaga integritas visi kreatif dari Zack Snyder. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Zack Snyder Justice League. Video ini mengandung spoiler, jadi bagi kamu yang tidak ingin kehilangan pengalaman menonton, sebaiknya nonton dulu filmnya ya. Tapi bagi kamu yang ingin tahu keseluruhan film ini secara singkat, tanpa masalah terkena spoiler, maka silakan lanjut nonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Superman terbunuh. Teriakannya memberi sinyal kepada ketiga Mother Box, yang saat itu posisinya berada di rumah Victor Stone yang telah menjadi cyborg, kerajaan bawah laut Atlantis, dan pulau Themyscira tempat tinggal Amazonian. Part 1. Bruce pergi ke Islandia untuk merekrut Aquaman untuk bergabung dalam timnya, namun permintaannya ditolak oleh Aquaman. Martha Kent berziarah ke kuburan Clark Kent, sebelum akhirnya ia meninggalkan rumahnya yang ternyata telah disita oleh bank. Di Metropolis, Lois Lane pergi ke Taman Memorial Superman, walaupun pada saat itu hujan sedang lebat. Semua itu dilakukannya demi mengenang Superman yang telah mati. Sementara itu di sisi lain kota Metropolis, terjadi rencana pengeboman oleh teroris. Namun, hal ini diketahui oleh Wonder Woman. Wonder Woman pun mengalahkan para teroris tersebut, meledakkan bom ke tempat yang aman, dan menyelamatkan para sandera. Namun setelah itu, dia meledakkan satu lantai gedung hanya untuk mengalahkan teroris yang tinggal sendirian dan tak bersenjata. Di Themyscira, Ratu Hippolyta melihat Mother Box yang terbangun. Ia meminta para prajuritnya siap siaga untuk mengantisipasi jika sesuatu terjadi. Tak lama kemudian, Steppenwolf datang untuk mengambil Mother Box tersebut. Para Amazonian berjuang mengalahkan Steppenwolf dan menghancurkan bangunan tersebut agar Steppenwolf dan para demon ikut terkubur di dalamnya. Namun ternyata Steppenwolf berhasil selamat dan mengejar Ratu Hippolyta untuk merebut Mother Box, dan pada akhirnya Mother Box pun berhasil direbut. Part 2. Steppenwolf kembali ke markasnya di bumi, sebuah kota mati di Rusia. Ia lalu meletakkan Mother Box di sebuah tablet dan menyuruh para demon mencari dua Mother Box lainnya. Setelah itu, ia memanggil Desat untuk memberitahu bahwa ia telah mendapat salah satu dari 3 Mother Box. Lalu ia memintanya untuk bertemu dengan Darkseid. Namun Desat menolak. Ia berkata, Steppenwolf baru bisa menemui Darkseid apabila ia telah bisa melunasi hutangnya. Sementara itu di Star Lab terjadi pembobolan yang dilakukan oleh para demon yang mencari Mother Box. Karena tidak menemukannya, mereka pun menculik para petugas kebersihan, para penjaga, dan beberapa ilmuwan yang ada di lab tersebut untuk mendapatkan petunjuk lokasi keberadaan Mother Box, di mana sebenarnya Mother Box tersebut berada di rumah Victor Stone. Di bawah laut, Arthur Curry bertemu dengan mentornya Vulko. Vulko membujuk Arthur untuk menjadi Raja Atlantis dan memintanya untuk menjaga Mother Box yang mereka jaga karena saat ini ada seseorang yang akan mencurinya. Arthur Curry tidak peduli dan menolak permintaan Vulko. Di Themyscira, Ratu Hippolyta mengirim pesan kepada Diana dengan menembakkan panah Artemis ke kuil Amazon di dunia manusia. Diana yang mendapat pesan tersebut lalu menuju ke sana dan menemukan sebuah ruang rahasia di mana terdapat mural bergambarkan Darkseid. Diana pun menemui Bruce dan mengatakan bahwa bumi telah diserang. Ia lalu bercerita ribuan tahun lalu, Darkseid pernah menyerang bumi. Namun para pelindung bumi seperti manusia, para dewa, Amazonian, Atlantean, dan Green Lantern pun bersatu untuk mengalahkannya. Mereka pun berhasil dan membuat Darkseid mundur. Ia pun meninggalkan 3 Mother Box di bumi. Para penghuni bumi memutuskan untuk menyimpan Mother Box tersebut masing-masing dan menjaganya apabila Darkseid datang kembali. Mendengar hal tersebut, Bruce pun semakin yakin ia harus mengumpulkan para manusia super agar dapat menggagalkan invasi tersebut. Part 3. Di Central City, Barry bertemu Iris West dan menyelamatkannya dari kecelakaan yang hampir membunuhnya. Di pesisir pantai, Steppenwolf berhasil mengetahui keberadaan Mother Box di Atlantis setelah menggunakan alat untuk memperlihatkan ingatan dari salah satu Guardian Atlantis yang ditangkapnya. Bruce melanjutkan pencarian para superhero untuk direkrut. Diana membagi tugas, di mana ia akan menemui Cyborg, sedangkan Bruce akan menemui Barry. Di rumahnya, Victor flashback, di mana ia dulunya adalah pemain football. Namun, semua itu hilang saat kecelakaan mobil yang menimpanya dan mengakibatkan ibunya tewas, sedangkan ia sendiri hampir mati. Namun, ayahnya menyelamatkannya dan membuatnya menjadi Cyborg, dan hal ini membuat ia marah kepada ayahnya. Bruce menemui Barry di rumahnya dan mengajaknya untuk bergabung dengan timnya. Setelah mengetahui bahwa Bruce adalah Batman, ia dengan senang hati mau bergabung. Diana sendiri menemui Cyborg, lebih tepatnya Cyborg yang mengajaknya bertemu karena mengetahui Diana mencarinya.
Diana pun mengajak Cyborg untuk bergabung, namun ia menolak dan pergi meninggalkan Diana. Sementara itu, Dr. Silas Stone kembali ke rumah dan menemukan para demon di dalamnya. Para demon itu pun menculik Dr. Silas. Di bawah laut, Steppenwolf mencuri Mother Box yang dijaga Atlantis. Mera berusaha mencegahnya, namun ketika ia hampir dibunuh oleh Steppenwolf, Aquaman datang menyelamatkannya. Walaupun begitu, Steppenwolf berhasil mencuri Mother Box dari Atlantis. Part 4. Jim Gordon memanggil Batman untuk menanyakan terkait pelaku yang menculik para warga. Batman datang bersama Wonder Woman dan Flash yang membuat Gordon sedikit kaget. Wonder Woman mengatakan bahwa pelaku penculikan tersebut adalah para demon. Tak lama kemudian, Cyborg pun datang dan mengatakan ayahnya juga ikut diculik. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan para korban penculikan tersebut. Sesampainya di lokasi penculikan, Cyborg melihat ayahnya yang sedang diinterogasi oleh Steppenwolf. Ia pun menghentikannya dengan menyerang Steppenwolf. Akhirnya, terjadilah pertempuran antara para member Justice League dengan Steppenwolf dan para demons. Para Sandra berhasil diselamatkan, namun pada saat itu, Steppenwolf meledakkan terowongan dan membuat air laut masuk. Untungnya, Aquaman datang dan menyelamatkan mereka. Di markasnya, Steppenwolf diberitahu oleh Mother Box bahwa anti-life equation berada di bumi. Ia pun memberitahu The Shard akan hal tersebut. Tak lama kemudian, Darkseid pun muncul dan mengatakan pada Steppenwolf bahwa ia akan datang ke bumi untuk mengambil anti-life equation tersebut. Lois didatangi Martha Kent di apartemennya. Kedatangan Martha ke sana adalah untuk menghibur Lois dan menyuruhnya untuk move on dari kematian Superman. Yang ternyata diketahui bahwa Martha Kent tersebut adalah Martian Manhunter yang menyamar dan selama ini beridentitas sebagai Menteri Pertahanan bernama Calvin Swanwick. Sementara itu di markas, Victor menjelaskan pada member Justice League tentang Mother Box, di mana ia adalah mesin pengubah yang bisa menghancurkan ataupun memulihkan. Penjelasan ini memberikan ide pada mereka untuk menghidupkan Superman dengan Mother Box. Bruce berpendapat bahwa Mother Box takut dengan Superman hingga ia tak memanggil Steppenwolf untuk datang ke bumi, hingga hari di mana Superman mati. Jadi, Superman adalah kunci untuk kemenangan mereka. Part 5. Para member Justice League pun pergi ke pemakaman Superman untuk mengambil jasadnya. Kemudian mereka pergi ke Starlab untuk membawanya ke dalam kapal Superman, tentunya dengan menyusup diam-diam. Sesampainya di dalam kapal, jasad Superman diletakkan di air ketuban di ruang Genesis. Victor pun mengoperasikan mesin tersebut. Namun saat ia sedang menghitung mundur, Victor mendapat gambaran masa depan tentang kekalahan Justice League dan Superman yang menjadi jahat. Ia pun jadi ragu untuk menghidupkan Superman. Namun Barry yang salah dengar malah berlari mengalirkan power pada mesin tersebut dan menghidupkan Superman. Superman yang baru bangkit tiba-tiba melesat terbang keluar dari Starlab. Ia terbang tinggi ke angkasa sehingga membuat Lois Lane yang sedang berada di luar melihatnya. Sementara itu, Mother Box sendiri terpentar keluar dari Starlab dan diamankan oleh Dr. Silas Stone. Superman yang masih kebingungan mengira para member Justice League adalah musuhnya. Victor pun tak sengaja menembak Superman karena sistem pertahanan tubuhnya merasa Superman adalah ancaman. Pertarungan pun tak terelakkan. Para member Justice League berusaha mengalahkan Superman, namun semuanya sia-sia. Hingga pada saat Superman hampir akan membunuh Batman, Lois Lane datang dan menghentikannya. Ingatan Superman pun mulai kembali. Kemudian ia membawa Lois terbang bersamanya. Sementara itu, Steppenwolf datang ke Starlab akibat Mother Box yang diaktifkan untuk menghidupkan Superman. Ia kemudian masuk ke dalam untuk mencari Mother Box tersebut. Dr. Silas Stone yang bawa Mother Box masuk dalam sebuah ruangan dan mengunci dirinya di ruangan tersebut. Tak lama kemudian Victor datang untuk menghalangi Steppenwolf. Namun ayah Victor mengaktifkan laser yang menembak ke Mother Box dan memantulkan laser tersebut ke segala arah yang akhirnya membunuhnya. Victor terpukul atas kematian ayahnya dan membuat Steppenwolf berhasil mengambil Mother Box terakhir. Ternyata, tujuan ayah Victor menembakkan laser tersebut adalah untuk memberikan suhu panas pada Mother Box agar dapat dideteksi. Akhirnya, para member Justice League mengetahui keberadaan markas Steppenwolf di bumi dan berencana menuju ke sana untuk mencegah Steppenwolf mengaktifkan Unity. Part 6. Sementara itu, Superman membawa Lois kembali ke rumahnya di Kansas. Di sana, ia pun bertemu ibunya Martha Kent dan temu kangen di sana. Kemudian, Superman mendatangi kapalnya yang menyediakan banyak kostum. Ia pun memilih memakai kostum berwarna hitam. Kemudian ia terbang keluar bumi dan menghadapkan dirinya ke matahari untuk menyerap cahayanya. Para member Justice League kembali ke markas untuk persiapan pergi ke Pozarnov, sebuah kota mati di Rusia. Mereka pergi dengan pesawat Batman yang sebelumnya sudah diperbaiki. Alfred ragu apakah Superman akan datang, namun Bruce yakin bahwa Superman akan datang untuk membantu mereka. Sesampainya di Pozarnov, para member Justice League berhasil membobol kubah pertahanan Steppenwolf dengan strategi Batman. Sesampainya di dalam, mereka bertarung dengan pasukan para demon yang sudah berjaga. Berkat kerjasama tim antar member Justice League, mereka dapat mengalahkan para demon dan berhasil masuk mendekati Steppenwolf yang akan menyatukan ketiga Mother Box. Terjadi pertarungan antara Cyborg, Aquaman, Wonder Woman menyerang Steppenwolf, dan saat ia teralihkan, Cyborg lalu menuju Mother Box untuk membatalkan Unity. Namun Cyborg kesulitan, sedangkan Steppenwolf sudah berada di belakang Cyborg untuk menyerangnya dengan kapak.
Tiba-tiba Superman datang dan menghentikan pukulan kapak tersebut dan menghancurkannya. Setelah itu, Superman pun menghajar Steppenwolf habis-habisan. Sayangnya, Cyborg gagal loh mencegah Unity karena Flash tidak memberi daya kepada Cyborg. Unity pun terjadi dan membunuh Cyborg dan kawan-kawan. Namun, Flash menggunakan Speed Force untuk memutar kembali waktu sebelum Unity terjadi dan membuat Cyborg bersama yang lainnya hidup kembali. Kali ini, Barry berlari untuk memberi daya kepada Cyborg untuk masuk ke Unity dan akhirnya berhasil menggagalkannya. Melihat hal tersebut, Steppenwolf pun marah. Namun ia ditusuk dari belakang oleh Aquaman dengan tridentnya, ditonjok Superman, dan dipenggal kepalanya oleh Wonder Woman. Kepalanya pun masuk ke dalam boom tube dan diinjak oleh Darkseid. Karena kegagalan Steppenwolf, Darkseid pun turun tangan dan menyiapkan armada untuk menyerang bumi. Sementara itu, para member Justice League pulang setelah mengalahkan Steppenwolf. Epilog. Bruce dan Diana memutuskan untuk membangun markas Justice League di bekas Wayne Manor. Barry akhirnya mendapatkan pekerjaan di kepolisian Central City dan memberitahu ayahnya. Victor mendengar rekaman ayahnya dan terinspirasi untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Arthur berpamitan dengan Vulko dan Mera untuk menemui ayahnya. Dan Superman mendapatkan kembali rumahnya yang telah disita bank berkat bantuan Bruce. Ia pun melanjutkan hidupnya kembali menjadi Clark Kent, juga sebagai pelindung bumi. Sementara itu, Lex Luthor berhasil melarikan diri dari Arkham Asylum. Ia berada di sebuah kapal pesiar mewah dan ternyata sedang membawa janji temu dengan seorang pembunuh bayaran, yaitu Deathstroke. Ia memberi informasi kepadanya bahwa identitas Batman sebenarnya adalah Bruce Wayne. Di masa depan, Batman, Cyborg, Deathstroke, Mera, dan Flash bertemu dengan Joker untuk bekerja sama. Namun pertemuan itu tidak berjalan dengan mulus karena Superman yang sudah menjadi jahat datang untuk menangkap mereka. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang dialami Bruce. Kemudian Bruce terbangun dan didatangi oleh Martian Manhunter. Ia berterima kasih pada Bruce telah mengumpulkan anggota Justice League dan berkata bahwa ia akan ikut terlibat membantu untuk mengalahkan serangan Darkseid yang akan datang. Tamat. Itulah dia alur cerita film Zack Snyder Justice League. Semoga bisa memberikan kamu gambaran singkat tentang ceritanya, dan bagi kamu yang sudah pernah menonton, semoga bisa menjadi pengingat alur ceritanya jika kamu tidak sempat nonton ulang filmnya secara full. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu mendapat notifikasi tiap saya upload konten baru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!